Halo, selamat sore. Selamat sore teman-teman MS Trade and Investment semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menganalisa beberapa saham teman-temannya. Ada banyak sekali yang mau saya analisa pada sore hari ini. Namun sebelumnya akan saya awali dengan analisa pergerakan IHSG teman-teman ya. Hari ini IHSG itu ditutup naik 0,92% atau naik 57,137 poin di 6208 6208,866 maksud saya. Oke, bila kita lihat di chartnya IHSG saat ini, IHSG itu dari pergerakan hari Jumat kemarin, tadi pagi open gap up dan hari ini closing itu tepat di resistan 61,8 retracement di sekitar 6208 ya, 6208. Hari ini tepat berada di resistannya. Sebenarnya pagi tadi opening itu sempat di atasnya ya, tapi closingnya kembali hanya tepat di bawah di resistannya seperti itu. Jadi kita lihat besok apakah IHSG mampu menembus resistan di 6210-nya atau di retracement turun 68 tersebut. Apabila IHSG mampu untuk naik di atas resistannya dan bertahan di atas resistannya, ada kemungkinan IHSG akan melanjutkan kenaikannya lagi menuju high sebelumnya. Saham selanjutnya yang akan saya analisa adalah Antam, teman-teman ya. Antam ini adalah saham favorit ya, banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman. Dan kita akan lihat dulu untuk pergerakan Antam ini seperti apa. Jadi Antam itu di dalam tren turun yang saya tarik di sini, di retracement turunnya ini Antam udah berhasil naik di atas resistan 50% atau di closingnya di 2830. Jadi closing cantik di atas resisten yang kemarin belum bisa dites ya. Jadi hari ini untuk Antam pergerakannya bagus. Apabila besok market bagus, Antam akan menguji resistan 2940. Jadi ini pergerakannya bagus ya, udah di atas 38, minat orang untuk membeli Antam sudah pasti lebih besar daripada ketika Antam turun. Ini layak menjadi saham watchlist ya untuk Antam. Namun demikian teman-teman perhatikan ya, Antam ini juga memiliki memiliki support di 2770. Apabila besok tidak kuat, misalkan turun, itu perhatikan di resist 50 di 2770 yang tadi memiliki support di 2770 ya, support di 2770 yang tadi adalah menjadi resistan. Apabila tidak kuat, dia turunnya ada support di 2600 ya. Jadi perhatikan itu. Kalau misalkan besok naik, perhatikan resist di 2940. Oke, selanjutnya akan saya bahas saham TINS ya, saham TINS ya. Seperti yang saya buat ini di sini, di dalam tren turunnya, TINS sudah berhasil bermain di atas resistan 38 kemarin ya. Jadi minatnya untuk membeli udah cukup tinggi, apalagi untuk hari ini TINS beda dengan beberapa hari yang lalu. Ya, memang TINS ini memiliki pergerakan yang kadang jauh lebih menarik daripada Antam, cuman memang di dalam sekitar 4 hari di minggu lalu untuk pergerakan TINS itu tidak begitu menarik karena cenderung membentuk doji seperti itu. Dan hari ini TINS bermain cantik dengan membentuk pola hammer seperti ini ya. Jadi bisa menembus resist 2055 atau resisten 50% di dalam tren turunnya, dan juga hari ini hampir menyentuh resistan 61 di 2170. Jadi besok 2170 itu adalah resisten kenaikannya TINS ya. Perhatikan teman-teman, untuk besok resistannya adalah di 2170 untuk TINS. Oke, berikutnya adalah saham SWF, saham-saham yang katanya diuntungkan dari sovereign wealth fund ya. Saya akan memulai dengan Adikarya ya. Adikarya kemarin kita lihat Adikarya masih belum menarik karena masih belum mampu naik di atas resistan 23% ya. Seperti yang kita lihat ini,
Kemarin belum kuat untuk naik, dan hari ini untuk Adikarya sudah berhasil menembus resist 1440, namun belum berhasil menembus resistan 1560 atau retracement 38. Adikarya ini akan lebih menarik lagi apabila besok dan seterusnya bisa bermain di area resistan 38 retracement atau di atas 1560. Selanjutnya yang akan saya analisa adalah saham Wika, teman-teman ya, Wika. Di video saya sebelumnya saya bahas bahwa Wika sudah sangat menarik karena dia sudah bermain di atas atau bermain dekat dengan 38 ya. Dan hari ini untuk Wika itu dia berhasil menembus resist 38 1930, bahkan closing tepat mendekati resistan 50 di 2030. Jadi besok perhatikan 2030, apabila market mendukung maka pergerakan dari Wijaya Karya akan bagus sekali karena mulai bermain di atas support yang saat ini menjadi support ya. Resistan 2030 saat ini hanya benar-benar ditutup di area situ saja. Itu bisa masih menjadi resist untuk besok. Nah, menjadi catatan kalau besok itu kuat bertahan di atas 2030, maka 2030 adalah menjadi support ya, sekaligus bisa menjadi support psikologis karena di angka genap 2000. Oke, saya lanjutkan dengan Waskita Karya, teman-teman ya. Waskita Karya yang kemarin masih belum bermain di resist di bawah, masih di bawah resist tan 23% atau masih di bawah 1485. Hari ini bisa bermain dan tutup tepat di resistan 1600. Jadi tidak berani di break resistannya, masih agak jaga-jaga seperti itu. Tetapi bagusnya adalah saat ini bisa menembus dengan bentuk hampir marubosu di resisten 1485. Jadi besok perhatikan resisten 1600 atau di 38. Jadi kalau Wika bermain di atas 38 retracement di sini ya, itu bagus sekali teman-teman ya. Kalau besok bisa bermain di sini untuk Wika ini, untuk Waskita Karya ini bagus. Oke, selanjutnya yang saya analisa adalah Tekim ya, Tekim TKIM. Nah, TKIM teman-teman yang ini, TKIM ini kalau di video saya sebelumnya ini adalah satu saham yang memiliki pergerakan yang ini teman-teman, yang memiliki pergerakan yang sebenarnya bisa cukup terbaca ya. Dia kenaikan trennya itu cukup berlanjut terus seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat dari kisaran harga 7.000 itu dia lempeng aja naik ke atas ya. Di sini ya, di sini dia cenderung lurus ya dengan kenaikan yang sangat pesat ya. Membentuk pola-pola pause atau pola-pola konsolidasi after flying ya. Jadi pola-pola ada semacam pause ketika dia habis naik ya. Ketika seperti ini naik, dia naik ya seperti ini, kemudian dia ada naik lagi seperti ini. Di antara kenaikan itu ada pause ya. Pause ini sebenarnya bagus sekali untuk bagi teman-teman yang ketinggalan untuk TKIM ini. Consolidation after flying ini adalah tempat di mana teman-teman bisa masuk ya. Jadi masuknya adalah ketika breakout ya, masuk ketika breakout, dan perlu dijaga, perlu dilihat ketika breakout itu volumenya cenderung besar ya teman-teman. Seperti ini breakout, volumenya cenderung besar, dan itu adalah benar-benar satu konfirmasi pergerakan yang bagus untuk TKIM ini teman-teman ya. Oke, langsung saya lanjutkan untuk temannya TKIM, duo kertas yaitu YNKP. Sebenarnya YNKP ini memiliki bentuk yang sama dan cara istilahnya apa ya, pergerakan yang sama untuk harga sahamnya seperti itu. Namun demikian untuk YNKP ini memiliki pause yang lebih lama, dari TKIM. Yang seperti teman-teman lihat ini bentuknya sebenarnya juga bagus kenaikannya, cuman lebih landai dan masa pause-nya itu lebih lama seperti itu. Saya hari ini untuk YNKP saya trade istilahnya sebenarnya salah entry, saya harusnya ngambil TKIM tapi saya entry di YNKP dan saya udah exit teman-teman, exit dengan aman untuk YNKP ini. Jadi kalau untuk suruh milih saya antara TKIM sama YNKP, saya lebih memilih di TKIM seperti itu teman-teman ya.
Oke, saham selanjutnya yang saya analisa adalah Gajah Tunggal, teman-teman ya, GJTL. Nah, GJTL ini saya analisa di dalam tren turunnya ya. Dia ternyata udah mampu tembus resistan 23, mampu ditembus 38. Nah, ini 38 itu sempat dites terus kemudian dia turun ya. Hari ini 2 hari yang lalu maksud saya itu 38 tuh dicoba kembali, bisa ditembus dan bisa tembus di atas 38 maksud saya, terus langsung menembus juga 50 dan mencoba menembus di 61. Jadi pergerakan Gajah Tunggal ini sebenarnya di dalam hari Jumat kemarin bagus, teman-teman nih ya. Di dalam hari Jumat tuh bagus. Cuman untuk hari ini hanya bergerak sempit saja, mencoba testing lagi resisten 61. Jadi besok perhatikan resisten 61 apakah mampu ditembus oleh GJTL, yaitu resistennya di 885 dengan support di 845. Jadi teman-teman perhatikan support 845. Apabila tidak kuat di support 845, support berikutnya adalah di 800 ya. Ini kalau melihat pergerakan Gajah Tunggal ini bagus sekali untuk trading teman-teman ya, Gajah Tunggal. Oke, selanjutnya analisa saya lanjutkan ke BRIS teman-teman ya, Bank Syariah Indonesia ya. Oke, saya akan besarkan dulu. Saya akan besarkan dulu teman-teman ya. Oke. Oke, untuk BRIS kemarin bentuknya adalah simetrik dan ini saya tandain ke atas dan ke bawah sama, artinya adalah potensial untuk naik dan turun adalah sama. Ya, tetapi hari ini ternyata konfirmasi dari simetrik triangle itu dijawab teman-teman dengan menembus resisten 38 di 2930. Jadi untuk BRIS saat ini dia resisten 2930 itu menjadi support ya. Bagus sekali ini pergerakannya sudah mulai masuk ke 38. Boleh dimasukkan ke watchlist. BRIS mulai sangat menarik teman-teman ya. Di sini. Di besok adalah supportnya adalah 2930 dan resisten berikutnya adalah 3140 untuk BRIS. Oke, selanjutnya adalah Agro. Agro adalah saham yang ya katanya pergerakannya mirip dengan BRIS. Apakah benar? Nah, kita lihat untuk Agro kemarin ya berbentuk seperti ini teman-teman ya, berbentuk narrow candle dengan pola seperti triangle tapi memiliki kecenderungan adalah ascending. Ascending itu berarti kecenderungannya naik adalah kuat. Dan hari ini seperti ulasan saya tadi siang dijawab dengan kenaikan Agro yang menembus resistan ini. Sebentar saya lihat di resistan simetrik di 880 ya. Hari ini Agro tepat di bawah resistan di 975. Memang belum kuat menembus resistan 975. Namun demikian ini adalah sudah merupakan langkah bagus bagi Agro ya. Karena Agro sendiri udah ada advance pergerakannya udah mulai di luar range selama seminggu terakhir seperti itu ya. Jadi besok perhatikan 975 adalah resist. Kalau market bagus dan kuat bermain, maka resist berikutnya adalah 1110 dengan support untuk support yang terdekat saat ini adalah di sekitar 870. Apabila besok resistan yang 975 itu berhasil ditembus namun tidak kuat, itu perhatikan akan menjadi support lagi ya. Perhatikan di 975 dan 1110. Saya ada barang untuk Agro ini, bagus sekali pergerakannya. Oke, berikutnya yang mau saya analisa adalah BJTM. BJTM tuh sebenarnya udah bagus, udah bermain di 38 teman-teman. Oh, belum. Saya cek dulu teman-teman ya, saya cek dulu. Jadi saat ini dia baru masih bermain di area 23 sampai 38 ya. Jadi saat ini itu masih di area sini. Jadi untuk BJTM belum berhasil menembus resistan di 820. 820 itu adalah resisten di 38%. Udah dicoba sekitar 3 hari, berarti hari Kamis, Jumat, dan hari ini Senin juga belum berhasil. BJTM teman-temannya diperhatikan di 820 adalah resistennya dan supportnya adalah 785. Oke, berikutnya saya analisa ERA ya teman-teman, ada permintaan untuk analisa ERA juga. Untuk analisa ERA ini sebenarnya tidak terlihat satu pola khusus ya, polanya jelas sekali sebenarnya dia uptrend.
Cuman yang mesti diingat adalah ERA ini pergerakannya kadang kayak punya waktu tersendiri seperti itu. Yang kedua juga dari candlenya untuk ERA ini memiliki kecenderungan candlenya panjang tetapi juga volatilitasnya tinggi. Jadi teman-teman yang trading ERA perhatikan untuk mengatur money management dengan baik karena ini saham tidak bergerak setiap hari tetapi setiap bergerak ketika bergerak dia cukup lebar. Jadi pastikan money management dengan baik dan juga untuk take profitnya seperti itu ya. Secara umum dia masih uptrend cuman memang saat ini ketemu dengan resisten ya. Ini saya garis ini adalah resisten yang saya bikin dari chart bulanan. Jadi teman-teman lihat saja di chart bulanan untuk ERA pasti akan ketemu resistan itu dan tentu ketika ketemu resistan satu saham akan mencoba untuk testing beberapa kali seperti itu teman-teman ya. Oke, analisa saya lanjutkan untuk Indomobil ya, IMAS ya. IMAS hari ini turun, maksud saya hari di dalam tren turunnya itu dia sempat naik dan sudah mampu menembus resist 23 dan hari ini mencoba 38. Namun demikian candlenya adalah shooting star ya, di bawah turun lagi di bawah resisten 38 di 1175 yang sebenarnya tadi udah dites. Jadi untuk supportnya IMAS masih di 1060 teman-teman, di 1060 dengan resisten masih di 1175. Oke, sekarang saya lanjutkan ke Indosat. Nah, Indosat ini sebenarnya pergerakannya masih belum terlalu banyak turunnya ya teman-temannya dari tren naiknya ini ya. Di dalam tren naiknya ini juga dia koreksinya juga tidak banyak, dia koreksinya sampai 38 aja, sampai 38 koreksi turunnya itu sampai 38 sini. Dan ini adalah normal untuk satu pergerakan tren naik ya seperti itu. Untuk Indosat ini saya modal tradingnya adalah hafalan ya. Biasanya ketika dia turun dalam saya akan masuk dengan money management yang bagus. Kemudian ketika naik saya akan take profit. Kalau saat ini saya tidak terlalu tertarik untuk pergerakan untuk Indosat karena ya sebenarnya dia masih dalam perjalanan tren naiknya, cuman demikian karena boleh dibilang ini pergerakannya juga kurang begitu aktif. Saya saat ini belum sering trading di Indosat seperti ini. Teman-teman bisa hafalin ketika Indosat ini turun cukup dalam, teman-teman bisa positioning dan kemudian fast trade aja. Karena pergerakan range pergerakannya adalah cukup lebar ya. Ini ketika saya ukur tuh sekitar 10%-an tuh bisa tercapai 10 sampai 14% untuk Indosat seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk Telkom. Untuk Telkom. Nah, untuk Telkom itu di dalam tren turun yang saya bikin ini ya, itu sudah mantul di resistan 38 di 3180, kemudian resistan 3270 juga udah dites dan hari ini resisten 3340 juga berhasil dites saja tapi karena closing shooting star dan kembali lagi ke resisten 3270 atau istilahnya melanjutkan pelemahan seperti itu. Apabila besok tidak kuat di 38 maka kemungkinan akan mencoba support di 3180. Jadi perhatikan ya, supportnya adalah terdekat saat ini adalah 3270 dengan resisten 3340. Oke, kita lanjutkan untuk perusahaan gas. Ya, perusahaan gas di dalam tren turunnya itu saat ini dia mencoba resisten 1508 atau resisten di 1508 atau di retrace 38. Kalau misalkan besok kuat bermain di 38 itu bagus sekali karena berarti ini sudah udah mampu menembus beberapa resisten sejak tren turunnya ya teman-temannya. Yang tren turun adalah di sini dan resistennya adalah di 1415 sudah berhasil dan tadi mencoba resisten 1505. Jadi 1505 masih menjadi resisten untuk perusahaan gas ini. Oke, analisa saya lanjutkan ke Elsa teman-teman ya. Elsa itu di dalam tren turunnya, teman-teman, dalam tren turunnya ini dia udah naik tetapi ketemu resistan di 380. 380 dicoba sekitar seminggu yang lalu. Memang hari ini sempat naik di atas resistan 38 tetapi juga closingnya juga masih dekat-dekat di
resistan itu. Jadi boleh dibilang saat ini ya bertahan di supportnya lah. Supportnya di 380. Apabila besok kuat naik ada resisten di 408 adalah entry saya terakhir yang sempat saya beli dan saya jual di sekitar 490. Jadi untuk El Nusa itu istilahnya kenaikannya belum terlalu kencang, masih tertahan saat ini di support 380-an untuk El Nusa. Selanjutnya saya gabungkan untuk Medco ya. Medco seperti yang saya bahas di video sebelumnya, di dalam turunnya, di dalam pergerakan turunnya ini dia udah retrace naik atau saat ini udah mencoba saat ini udah menembus beberapa resistan yaitu 635 oke, 660, 680-an dan bahkan hari ini telah berhasil break atau berhasil mencoba 710 sebagai resist. Ini resistnya. Ini bagus sekali pergerakannya untuk Medco ini. Udah kembali naik seperti itu ya. Tetapi closingnya tidak berhasil di atas resistnya. Jadi kembali menjadi resistan ya, belum menjadi support. 710 belum bisa menjadi support karena resist itu saat ini turun lagi dan dia masih menjadi resist lagi. 710 untuk Medco. Oke, saham selanjutnya yang mau saya analisa adalah sawit sumber mas Sarana ya. Saat ini pergerakan untuk sawit sumber mas Sarana itu dia di atas resist 23 retracement atau di 10 di 1010. Jadi saat ini saya masih bermain aja di area situ, belum berhasil menembus resist 1090 atau 1090 ya. Ini penting sekali karena ketika dia bermain di atas itu orang cukup tertarik untuk positioning untuk SSMS ya teman-teman ya. Perhatikan jadi resistennya masih di 1090. Baik, demikian dari saya memberikan ulasan beberapa saham ya tadi. Beberapa saham itu udah saya beri time code, jadi teman-teman yang mau melihat silahkan klik di time code yang ada di bagian bawah dari video ini. Oke, demikian dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya.